orang kafir. Wa huwa kadzalika khasira ma'hum yaumal qiyamah. Mereka akan merugi pada waktu hari kiamat. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, dengan demikian umat Islam di kota Madinah tiap tahun hanya merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, tidak ada lagi hari raya Nairus dan tidak ada lagi hari raya Mi'rajan. Kemudian hari raya Idul Fitri disyariatkan oleh agama Islam pada tahun 2 Hijriah pada saat umat Islam mencapai 2 kemenangan. Kemenangan pertama yaitu kemenangan dalam Perang Badar. Yang kedua, kemenangan kedua setelah mereka berpuasa selama satu tahun menjaga hawa nafsu mereka. Kemudian, apa hukum sholat Idul Fitri? Hukum sholat Idul Fitri ada 3 macam. Pertama, fardhu ain, kewajiban individu. Dalam hal ini dikemukakan oleh Imam Hanafi. Yang kedua, fardhu kifayah oleh Hambali dan juga Maliki. Kemudian sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah oleh Syafi'iyah. Nah, kenapa fardu ain menurut Imam Abu Hanifah? Kenapa sholat Idul Fitri menurut Abu Hanifah atau Imam Hanafi fardu ain, kewajiban individu? Ini banyak alasannya. Yang pertama, karena sholat Idul Fitri semuanya wajib datang ke lapangan. Baik yang mau sholat ataupun perempuan-perempuan yang nifas atau yang datang bulan hanya datang untuk menyaksikan saja, tidak melakukan sholat Idul Fitri. Jadi memang sholat Idul Fitri itu oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi merupakan fardu ain. Jadi harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Berbeda dengan yang lain, fardu kifayah. Ahmad bin Hanbal menyatakan itu fardu kifayah. Karena apa? Karena menyamakan Idul Fitri dengan sholat jenazah. Segi apanya? Sholat jenazah nggak ada azan dan iqamat. Idul Fitri nggak ada azan dan iqamat. Padahal hukum sholat jenazah fardu kifayah. Maka sholat Idul Fitri juga fardu kifayah. 1 orang, 2 orang melaksanakan, atau sekelompok orang melaksanakan,
berarti yang lain sudah tidak berkewajiban lagi. Syafi'iyah lain, mereka berpendapat bahwa hukum sholat Idul Fitri sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Karena sunnah muakkadah, maka diminta umat Islam untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Para ulama membagi dua kondisi dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Pertama, kondisi aman. Yang kedua, kondisi darurat. Halatul ikhtiyar wa halatul darurah. Jadi kalau kondisinya aman, sholat Idul Fitri itu seperti yang sudah kita laksanakan setiap tahun, kita terlebih dahulu mandi, kemudian sarapan, seperti hadis Anas Malik bahwa Nabi kalau mau pergi ke tanah lapang untuk sholat Idul Fitri, makan beberapa butir kurma, yang penting bilangannya ganjil. Kemudian memakai pakaian yang terbagus, bukan yang terbaru ya, terbagus. Kalau ada yang terbaru dan terbagus, lebih baik. Berikutnya, bertakbir. Bertakbir ketika berangkat menuju tanah lapang. Biasanya kita ngobrol-ngobrol dengan teman, menceritakan ketika mudik, menceritakan pakaian yang dibuat, yang dipakai hari ini, menceritakan makanan yang dimasak di rumah. Sepanjang jalan mereka ngobrol yang seperti itu. Tidak benar. Yang benar ketika berangkat dari rumah menuju ke tanah lapang, bertakbir. Termasuk kalau sopir tidak terganggu kalau dia baca takbir, bagus sekali. Tapi memang sebaiknya sholat Idul Fitri Adha itu jangan cari yang jauh-jauh, dekat saja, biar tidak dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki. Kemudian berikutnya, kita melakukan sholat Idul Fitri dan Adha seperti yang tadi dikatakan, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tidak ada sholat qabliyah dan tidak ada sholat ba'diyah. Untuk azan, ya sudah. Tanpa azan, tanpa iqamah, tanpa yang lain. Sebagian tempat masih menggunakan as-sholatul jami'ah. As-sholatul jami'ah itu diterapkan, dilakukan oleh sahabat, perintah dari Nabi ketika akan melaksanakan sholat gerhana matahari. Jadi nggak usah pakai as-sholatul jami'ah, asal imam sudah berdiri, insya Allah para jamaah akan ikut berdiri. Berikutnya, kita juga dalam melaksanakan sholat Idul Fitri diminta untuk melakukan takbir zawaid. Takbir 3. Yang paling masyhur, yang paling banyak dikenal, takbiratul ihram. 1. Yang kedua, takbiratul intiqal. Perpindahan
dari berdiri ke rukuk, dari sujud ke duduk, ya, dari duduk ke sujud, namanya takbiratul intikal. Satu lagi yang bernama takbir zawaid. Takbir zawaid ini dikerjakan ketika melaksanakan sholat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tentang takbir zawaid banyak dikupas oleh para ulama yang berbeda-beda pendapatnya. Ada yang menyatakan bahwa takbir zawaid itu 3 kali rakaat pertama, 3 kali rakaat kedua. Ini pendapat Hanafi. Takbir pertama 3 kali dilakukan setelah membaca doa iftitah. Takbir 3 kali pada rakaat kedua dilakukan sebelum rukuk. Yang pertama. Yang kedua Maliki. Maliki menyatakan takbir zawaid itu rakaat pertama 7 kali, tapi takbiratul ihram dihitung. Jadi 7 kali itu terdiri dari takbiratul ihram ditambah 6 kali takbir zawaid. Yang kedua juga 6 kali. Sekali takbir intikal, 5 kali takbir zawaid. Jadi kalau menurut Imam Malik, takbirnya itu berapa kali? Takbirnya itu 13 kali. Saya ulangi, 7 kali, termasuk di dalamnya takbiratul ihram, ya, hanya 7 kali. Yang kedua itu 6 kali, sekali takbir intikal, 5 kali takbir zawaid. Kemudian Syafi'iyah, pendapatnya banyak dipakai di Indonesia. Takbir pertama 7 kali ditambah takbir ihram 8 kali. Takbir kedua 5 kali tambah takbir intikal 6 kali. Jadi kalau menurut Syafi'iyah ini takbir zawaid itu dikerjakan 8 kali rakaat pertama, ya, kemudian 6 kali rakaat kedua. Maksudnya apa? Takbir zawaid plus ditambah takbiratul ihram. Yang kedua takbir zawaid ditambah dengan takbir intikal. Syafi'iyah 14 kali, Imam Malik 13 kali, Imam Hanafi cukup 6 kali saja. Kapan takbir zawaid dilaksanakan? Para ulama sebagian juga beda pendapat. Takbir zawaid menurut Imam Malik dikerjakan pra doa iftitah, sebelum melaksanakan doa iftitah. Jadi begitu takbirat Allahu Akbar, kemudian langsung takbir zawaid. Kalau yang lain enggak. Jadi yang lain itu takbir zawaid dilaksanakan
Pertama, Allahu Akbar, doa iftitah, baru takbir zawaid 7 kali. Berikutnya, bacaan. Apa bacaan takbir zawaid? Syafi'iyah dalam takbir zawaid membaca pertama tasbih, tahmid, dan takbir. Kalau yang lain tidak ada bacaan. Itulah takbir zawaid yang dikerjakan oleh umat Islam yang berbeda-beda. Saya dapat informasi dari teman bahwa di beberapa tempat sholat Idul Fitri dan Adha di Jawa Barat ada beberapa atau banyak tempat sholat Idul Fitri dan Adha tidak melakukan takbir zawaid. Kemudian ada informasi juga dari Jawa Timur, beberapa tempat Idul Fitri Adha melakukan takbir zawaid 7 kali. Rakaat pertama 5 kali, rakaat kedua tanpa mengangkat tangan. Di Jawa Tengah, mungkin juga dengan Jogja, takbirnya ya takbir zawaid 7 kali dan rakaat kedua 5 kali. Tapi dengan mengangkat tangan. Kenapa demikian? Mereka mengikuti Abdullah ibn Umar. Bagaimana Abdullah ibn Umar? Abdullah ibn Umar melakukan takbir zawaid dengan mengangkat tangan, mengkiaskan dengan sholat jenazah yang takbirnya juga banyak. Ketika sholat jenazah itu mengangkat tangan ketika takbir, maka ketika melakukan takbir zawaid juga mengangkat tangan. Berikutnya adalah kondisi darurat. Nah, kondisi darurat ini ada macam-macamnya. Umpamanya hujan lebat, itu sudah dianggap darurat. Yang kedua, tanah berlumpur sehingga tidak bisa dilewati. Kemudian ada wabah virus taun yang semisal corona sekarang ini ya. Dalam kondisi darurat yang semacam itu, para ulama menyatakan bahwa mereka yang kondisinya darurat diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di rumah. Ada yang menyatakan sholat Idul Fitri itu nggak boleh dilaksanakan di rumah, harus di lapangan atau di masjid. Jadi kalau kita melihat
uraian para ulama, kalau ada jamaah sholat Idul Fitri terlambat, maka bagaimana sikap para ulama dalam memandang orang yang terlambat sholat Idul Fitri? Terlambat berarti sudah habis ya. Di sini beda-beda pendapatnya. Syafi'iyah itu kalau ada yang terlambat tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan bersama imam, dia wajib mengqadha di rumah, baik jamaah atau sendirian. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hanifah. Dia menyatakan kalau ada orang terlambat, tidak bisa mengikuti sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid, maka dia tidak usah mengqadha. Apa alasannya? Alasannya apa? As-Syafi'iyah menyatakan mimma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Jadi kalau kamu datang ke masjid, kemudian kamu takbir, meskipun terlambat sebentar ya, maka ikutilah imam dengan baik. Tapi kalau kamu terlambat sampai imam sudah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, faqdu, maka kamu wajib mengqadha. Syafi'iyah juga memakai dalil asar dari Anas ibnu Malik. Apa asar itu? Kalau ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi itu hadis atau sunnah. Tapi kalau ketetapan, ucapan, dan perbuatan sahabat itu namanya asar. Asarus sahabat. Imam Malik pernah menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di kampung Zawiyah yang jauh dari kota Madinah. Di situ hamba sahayanya yang bernama Abdullah bin Utaibah menjadi imam dan sholatnya cukup 2 rakaat. Jadi itu alasan Syafi'iyah. Di samping alasan ini juga ada alasan yang lain, di mana Ali bin Abi Thalib pernah menyuruh seseorang untuk menjadi imam di depan para umat yang lemah, sakit, dan sebagainya. Maka dikerjakanlah sholat Idul Fitri di Masjid Kufah 2 rakaat. Berikutnya, apa alasan Abu Hanifah sholat di rumah tidak boleh? Atau siapa terlambat melakukan sholat Idul Fitri sudah bubar baru datang, maka dia tidak wajib qadha.
Kenapa demikian? Dia menerangkan pertama, pada masa Nabi tidak ada sahabat yang melakukan sholat Idul Fitri tanpa berjamaah dengan Nabi. Dari awal disyaratkan tahun 2 Hijrah sampai Nabi meninggal, tidak ada informasi orang sholat Idul Fitri di rumah. Yang kedua, Ali menyuruh seseorang untuk memimpin sholat Idul Fitri di Masjid Kufah 2 rakaat, itu menunjukkan bahwa sholat Idul Fitri itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Dan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau ada halangan, maka dia dan kondisi darurat boleh meninggalkan karena darurat. Ada juga yang berpendapat bahwa sholat Idul Fitri itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang telah ditetapkan oleh nas, baik tata caranya, bacaannya, waktunya, bahkan tempatnya. Sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah stop. Apa yang stop? Akal pikiran manusia stop. Tidak boleh dia ikut campur dalam urusan ini. Maka kalau kita menghadapi ibadah mahdoh, kita ingin kaidah yang sangat masyhur. Kalau itu berupa ibadah mahdoh, semua kegiatan dan ucapan haram diucapkan dilakukan. Kecuali kalau ada hadis atau ayatnya. Kemudian sholat Idul Fitri di rumah itu nggak ditemukan, hadisnya nggak ditemukan. Hadis makbulah yang disabdakan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi atau ditapkan Nabi nggak ketemu, belum ketemu. Mungkin nanti ada yang menemukan. Maka orang yang demikian ini tidak mau melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, di rumah, di rumah. Kemudian yang terakhir, bagaimana Muhammadiyah dan juga ormas-ormas lain dalam menghadapi sholat Idul Fitri di rumah. Semua ormas, baik Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, dan lain-lain, semuanya menyatakan sholat Idul Fitri di rumah dibolehkan. Apa alasannya? Muhammadiyah dalam ini menyetir hadis Bukhari yang berbunyi hadza aiduna, ini hari raya kita. Ahlul Islam, ini hari raya kita, hari raya umat Islam. Maka puncak
Hari raya kita adalah sholat Idul Fitri. Maka jangan sampai ditinggalkan sholat Idul Fitri. Meskipun ada halangan, bisa dikerjakan di rumah. Yang kedua, riayatul masolih. Jadi, riayatul masolih yang mudah menjaga agar kita tetap sehat. Tidak tertular corona. Maka sholatnya di rumah lebih aman dibandingkan di masjid atau di lapangan. Yang ketiga, asal Anas bin Malik. Nah, tadi sudah sampaikan, Anas bin Malik menyuruh Abdullah ibnu Abi Utaibah untuk menjadi imam sholat di depan para anak-anaknya, budak-budaknya, dan sebagian umat Islam di kanan kirinya melakukan sholat di kampung Zawiyah. Kemudian berikutnya Muhammadiyah juga memakai Asharu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali diminta menjadi imam sholat bersama orang-orang yang lemah. Itu membuktikan bahwa sholat Idul Fitri tidak bersama imam di lapangan diperbolehkan. Berikutnya nomor 5, kadar melakukan ajaran Islam adalah kadar kemampuan. Saya ulangi ya, ada satu salah ucap ya. Dasar melakukan ajaran Islam adalah kadar kemampuan mukallaf. Jadi, mampu nggak orang yang diwajibkan? Nah, ini penting. Kalau kita berada di zona merah, ada beberapa anggota masa kena corona, kemudian kita sholat bersama di lapangan, nah, itu cukup menyulitkan, cukup menakutkan, mengkhawatirkan. Nah, dalam kondisi yang demikian itu, dia dibolehkan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya. Jauh lebih aman. Kemudian Muhammadiyah juga menggunakan kata la yuwarridu al-maridha ala sahih. Jangan sampai dicampur aduk antara orang sehat dan orang yang sakit. Orang yang belum kena corona dicampur aduk dengan orang yang sudah kena corona. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka solusi yang terbaik, sholat di rumah adalah langkah yang terbaik dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita tertular corona seperti sebagian dari teman-teman kita. Kaum muslimin dan muslimat warga Muhammadiyah Aisyah rahimakumullah. Jadi kalau kita ini mempelajari dengan baik apa yang kita utarakan tadi, umat Islam terbagi menjadi dua. Ulama-ulama ya. Satu, mereka yang memperbolehkan sholat Idul Fitri di rumah. Yang satu, tidak memperbolehkan.
ormas-ormas Islam di Indonesia mereka memperbolehkan sholat Idul Fitri di rumah karena untuk menjaga kesehatan umat, jangan sampai umat banyak yang sakit, banyak yang meninggal ya, itu sangat berbahaya. Berikutnya, sholat Idul Fitri di rumah itu boleh munfarid, boleh berjamaah. Yang ketiga, sholat Idul Fitri di rumah itu belum disepakati oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagaimana kalau ada beberapa bagian kita ini tidak membolehkan sholat Idul Fitri di rumah? Seperti Imam Hanafi ya. Kalau dia berpendapat demikian, ya sebaiknya dia tidak usah melakukan sholat Idul Fitri. Nanti kalau dia memaksakan diri sholat di lapangan bersama teman, di masjid dengan teman, kalau ada yang terkena wabah corona ini, itu berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Sekali lagi, kenapa ormas Islam memberikan sholat Idul Fitri di rumah? Karena betul-betul kondisi kita darurat. Dan kondisi ini benar-benar menjadikan kita bingung. Bingung. Kapan selesainya? Kapan habisnya corona ini? Terus pertanyaan itu bermunculan. Nah, kondisi yang semacam ini kita diperbolehkan melakukan sholat Idul Fitri di rumah karena salah satu ciri dari ajaran Islam menurut Muhammadiyah adalah at-taisir. Apa at-taisir? Mudah. Jadi tidak yang angel atau sangat angel, sangat sulit ya, tapi mudah. Itulah yang disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya lewat aplikasi meeting ini secara langsung. Jadi tinggal nyalain mic-nya, bisa langsung bertanya. Atau ini di tag juga belum ada, tinggal di WA nanti kita lihat. Di WA ada 3 pertanyaan. Sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, apakah tidak sholat Idul Fitri saat terjadi corona tidak masalah? Ulangi, apakah Apakah tidak melakukan sholat Idul Fitri saat terjadi wabah corona tidak masalah? Terus, jika dilarang sholat Idul Fitri, pengganti sholat Idul Fitri dengan sholat apa? Yang berikutnya, satu dulu. oh ya, Sholat Idul Fitri lain dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan karena sakit, karena perempuan, karena terlambat, dan sebagainya. Nah, itu diganti dengan sholat duhur. Kalau Idul Fitri, kalau tidak dilaksanakan, ya sudah. Kalau dia berkeyakinan bahwa sholat Idul Fitri di rumah itu tidak sah, tidak disyariatkan, maka dia meninggalkan sholat Idul Fitri. Karena apa? Karena kondisi daerahnya itu atau kondisi negaranya itu sangat berbahaya kalau berkumpul dengan umat Islam di lapangan atau di masjid. Maka umat Islam tidak melaksanakan di lapangan atau di masjid, sementara dia tidak mengakui sahnya sholat Idul Fitri rumah, maka tidak masalah kalau dia nggak sholat Idul Fitri. Tapi Ibnu Taimiyah itu memberikan satu solusi, barang siapa yang tidak melakukan sholat Idul Fitri, maka dia melakukan amaliyah-amaliyah yang lain agar mereka mendapatkan pahala yang banyak. Mungkin berzikir, mungkin baca Al-Quran, mungkin mengkaji keislaman, dan sebagainya. Sekali lagi, tidak masalah bagi mereka yang tidak melakukan sholat Idul Fitri karena dia berkeyakinan sholat Idul Fitri di rumah tidak disyariatkan. Yang kedua, ini sebenarnya sudah terjawab. gimana dibaca? Bolehkah dilaksanakan di rumah saja? Boleh ya. Ya. Yang berikutnya, semisal itu diperbolehkan, bagaimana tata cara? Di tata cara sholat Idul Fitri di rumah, yaitu kalau anggota keluarganya katakanlah banyak, 4 minimal, nah itu bisa dilaksanakan seperti di lapangan. Sama persis. Seperti di masjid, sama. Jadi tadi mandi, kemudian sarapan. Jangan sampai karena Idul Fitri di rumah nggak usah mandi. Ya jangan. Bajunya sak-sae, jangan. Tetap baju yang terbagus. Nanti juga memperbaiki takbir. Kemudian kalau sholat, ya pakai takbir zawaid. 8 kali takbir zawaid, 7 kali takbir ihram sekali, 5 kali takbir zawaid tambah takbir intikal sekali, 14 kali. Sama, 2 rakaat. Memang ada ulama yang menyatakan 4 rakaat, ya. Ada 4 rakaat. Tapi para ulama di Indonesia hampir semua menyatakan cukup 2 rakaat saja. Nah,
Itu tata caranya. Kalau anggota keluarga satu orang, dua orang, maka ya sholat saja tidak pakai khutbah. Jadi kalau banyak pakai khutbah ya, satu jadi khotib. Jadi kayak gini, umpamanya rombongan piknik wisata sebanyak 3 bis. Pas Idul Fitri di perjalanan. Jadi kalau mereka ingin mengadakan sholat Idul Fitri di sebuah tempat, maka dia melakukannya seperti umat Islam yang lain yang di lapangan. Imam musafir itu menjadi imam sholat Idul Fitri sekaligus sebagai khatib. Jadi kan ada hadis, kalau kamu itu bepergian, maka angkatlah salah satu di antara kamu menjadi imam musafir, imam safar ya. Maka imam safar dipilih yang bisa ngaji, yang bisa khutbah, yang tahu tata cara jamaah. Nah itu pertanyaan kedua ya. Yang berikutnya. Ini sebenarnya juga sudah terjawab. Jadi sudah dijawab. Pertanyaannya adalah kalau sholat id di rumah cuma 2 orang, apakah perlu pakai khutbah? Maka nggak perlu kali ya. Nggak perlu khutbah. Ya. Sebelumnya. Yang berikutnya pertanyaan terakhir. Ini juga hampir sama sebenarnya konteksnya dengan pertanyaan sebelumnya. Saya mau bertanya apa? Apabila ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, padahal salah satu rukun Idul Fitri itu adalah khutbah. Nah, takutnya kalau tidak ada khutbah malah bid'ah. Nah, mau penjelasannya. Jadi kita semuanya mengetahui itu, bahwa sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Rasulullah itu selalu diawali sholat 2 rakaat, kemudian baru khutbah. Itu selalu begitu. Tapi dari mana Anda menyatakan, dari mana Anda mendapatkan khutbah merupakan rukun dari sholat Idul Fitri? Dari mana? Nah, itu yang perlu dicek ulang itu. Karena apa? Di sebuah hadis dikatakan, man syafayat man syafayat falyarji. Jadi khutbah Idul Fitri itu siapa yang ingin mendengarkan silakan duduk, siapa yang ingin pulang silakan pulang. Bayangkan seperti itu. Kalau itu rukun nggak mungkin. Jadi man sa'a falyajlis wa man sa'a falyarji. Siapa yang ingin mendengarkan duduklah yang baik, dengarkan yang baik. Wa man sa'a falyajlis, siapa yang ingin pulang pulanglah. Nah, ini yang perlu kita pelajari, Mas pelajari. Dasarnya apa? Khutbah Idul Fitri itu pasca sholat Idul Fitri salah satu rukun dari sholat Idul Fitri. Kalau sudah ketemu baru nanti dapat menjawab dengan lebih baik daripada sekarang. Masih ada Mas Alim? Yang di WA sudah tidak ada. Monggo kalau yang di online ini, di meeting ini, ada yang mau bertanya, monggo. Sebelum kita akhiri. Di teks meeting juga nggak ada. Tinggal nyalakan mic. Oke, nggak ada.
Kalau sudah, alhamdulillah selesai sudah kajian kita malam ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.